Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan LK2.3 rencana aksi atau pembuatan rencana aksi dari pengembangan perangkat pembelajaran, ya. Lebih tepatnya sudah ada di langkah ke-6 pembuatan rencana aksi. Nah, kali ini saya memberi penjelasan lengkap LK2.3 terkait dengan penjelasan LK-nya sendiri, kemudian perangkat pembelajarannya, dan ada beberapa contoh yang nanti teman-teman bisa lihat, saya jelaskan dan nanti akan saya taruh di deskripsi dari video ini. Ya, tapi sebagai bentuk dukungan dari teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel atau video dari Eva Privat, dipersilakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan share video ini untuk memastikan lebih banyak lagi teman-teman yang memperoleh manfaat dari video dari channel Eva Privat. Nah, alur pelaksanaan pembelajaran pada PPG dalam jabatan itu terbagi dua sebenarnya ya, ada siklus 1 dan siklus 2. Saat ini kita sedang berada di siklus 2, di siklus 1 dan sudah ada di langkah ke-6 ya, pembuatan rencana aksi ya. Jadi saya selalu menunjukkan bahwa semua langkah-langkah dalam PPG dalam jabatan ini adalah rentetan kegiatan. Nah, kita sekarang ada di pembuatan rencana aksi. Nah, apa yang dikerjakan di pembuatan rencana aksi ini ya, yang sebenarnya itu dikerjakan selama 3 hari ya, atau lebih tepatnya hari ke-10, ke-11 dan hari ke-12, atau totalnya ada 3 hari ya, totalnya ada 3 hari. Yang pertama adalah selain mengerjakan LK-nya sendiri, tugas utama dari teman-teman adalah membuat RPP ya, atau rencana pembelajaran, atau kita nyebutnya RPP kalau masih menggunakan kurikulum 2013, tapi kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka maka tentu saja kita menggunakan modul ajar ya. Nah, selain itu, selain RPP, dalam perangkat pembelajaran ini kita akan membuat bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir adalah kisi-kisinya seperti apa. Nah, di sini jelas apa aktivitas mahasiswa dan apa aktivitas dosen dan guru pamong ya. Nah, seperti itu. Ini gambaran lengkap apa yang harus dikerjakan di langkah 6 pembuatan rencana aksi. Nah, sekarang kita coba melihat LK-nya seperti apa. Nah, untuk LK 2.3 itu teman-teman akan mengisi 3 kolom. Yang pertama adalah tujuan ya. Tujuan ini diisi dengan apa hasil yang diinginkan atau diharapkan. Tujuan ini diturunkan dari capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, dokumen kurikulum, dan dikaitkan dengan permasalahan yang diidentifikasi. Hati-hati, permasalahan yang diidentifikasi adalah di 1.1 sebenarnya sampai 2.1 ada ya. Nah, kita sesuaikan dengan ini. Kemudian yang kedua, bukti pemahaman atau penilaian. Apakah bukti penilaian yang harus ada untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran ya. Kemudian yang terakhir, kegiatan belajar dan asesmen formatif. Kegiatan aktivitas apa yang secara bertahap dapat membantu siswa memberikan bukti penilaian dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini jelas. Kegiatan atau aktivitas apa? Kalau ini bukti penilaiannya apa? Kalau ini tujuan apa yang ingin dihasilkan. Nah, seperti itu, ini kata kuncinya yang saya garis bawahi ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Nah, ini ada 3 kolom ini. Untuk tujuan ya, itu dalam ini diberikan dalam taksonomi Bloom ya, atau Mertige atau Marsono ya. Tapi ini bisa dikolaborasikan ya. Jadi untuk kolom pertama atau untuk perumusan tujuan, mahasiswa dapat menggunakan satu taksonomi Bloom yang sudah diperbarui oleh Anderson tahun 2001, yang ini maksudnya, atau teori tentang 6 bentuk pemahaman atau understanding dari Mertige dan Wiggins tahun 2005, atau juga dari taksonomi Marsono. Nah, ini agak ke Indonesia ini ya. Mahasiswa juga dapat mengkombinasikan atau menggunakan taksonomi lain selama sesuai dengan kondisi karakteristik mata pelajaran, materi ajar, siswa dan lingkungan belajar. Ya, seperti itu. Jadi bisa mengingat, bisa memahami, mengaplikasikan tergantung pada KD Bapak Ibu ya, tergantung pada KD. Nah, saya akan memberikan contohnya satu ya. Nah, ini penilaiannya, ini rubrik penilaiannya dulu untuk LK 2.3. Kalau tidak mengerjakan dapat 0, tidak lengkap dalam pengisian kolom 1 poin, mengerjakan seluruh kolom namun terdapat kelemahan di 2 aspek. Kalau ada kelemahan di 2 aspek cuma 2 poin. Kalau 1 aspek itu 3 poin. Nah, kalau sudah tokcer semuanya sudah tepat, bagus, nah itu dapat 4 poin ya.
Nah, yang torture yang bagus untuk dapat 4 poin yang seperti apa? Nah, ini saya kasih satu contoh ya. Untuk tujuan satu, apa hasil yang diinginkan, ya. Nah, lebih tepatnya sebenarnya ini lebih ke tujuan pembelajaran sebenarnya ya. Jadi apa yang tujuan pembelajaran? Kalau menurut saya ke sini ya, tujuan pembelajaran ya. Tapi hati-hati dalam tujuan pembelajaran itu harus ingat selalu aspeknya ya. A, B, C, D ya. Kalau dalam membuat tujuan pembelajaran harus ingat A, B, C, D ini ya. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree ya. Audience ini, A itu audience atau peserta ya. Peserta, udah kelihatan langsung nih. Siswa, ya, pesertanya siswa. Kemudian behaviornya atau perilaku, ya, mendengarkan, ya, perilakunya. Dengan mendengarkan video dongeng Ayah Jago baru pada PPT, siswa dapat menganalisis isi dongeng. Nah, ini conditionnya atau syaratnya ini dapat menganalisis. Degree-nya atau tingkatannya itu dengan benar. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi ini contoh tujuan pembelajarannya. Jadi di tujuan itu lebih fokus sebenarnya ke tujuan pembelajaran ya. Nah, selanjutnya untuk bukti penilaiannya ini bisa diuraikan, boleh juga disebut satu persatu sebenarnya ya. Karena di sini tidak diminta dijelaskan ya. Hanya apa bukti penilaiannya? Apa bukti penilaiannya ya? Jadi di sini misalkan yang pertama, penilaian tes tertulis ya. Kemudian selain penilaian tertulis ada tes lisan. Nah, ini juga penugasan dalam bentuk pengamatan dan lain-lain ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga atau kolom ketiga itu kegiatan belajar dan asesmen formatif ya. Ini diisi dengan kegiatan atau aktivitas apa yang secara bertahap dapat membantu siswa memberikan bukti penilaian dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan apa yang bisa menjawab kolom 2 dan kolom 1 itu intinya di kegiatan belajar ya, di kolom 3. Nah, ini tinggal dijelaskan saja ya. Misalkan untuk yang pertama ya, siswa dapat menganalisis dongeng. Nah, ini siswa mengamati gambar dan seterusnya ya. Nah, ini ada tahap 1 kegiatan atau aktivitas. Nah, ini bisa ya. Untuk lebih detail terkait dengan file ini ya, yang bisa teman-teman jadikan contoh atau referensi ya, jangan diikuti ya karena ini sesuai dengan di sekolah saya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti melihat di deskripsi ya, akan saya tautkan supaya bisa di-download oleh teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini sudah selesai untuk LK-nya. LK 2.3-nya sendiri ini hanya seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke perangkat pembelajarannya ya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana format perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran tadi ada RPP ya. Ada RPP, kemudian bahan ajar ya. Bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran. Kemudian ada LKPD, kemudian yang terakhir ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi instrumen ya. Nah, sekarang kalau di LPTK saya ya, ini untuk RPP-nya sendiri itu standar ya. Ada keterangan informasi umum terkait dengan sekolah, kelas ya, mata pelajaran, tema, subtema, pertemuan, alokasi waktu gitu ya. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya karena semua yang dikerjakan itu berdasar pada ini ya. KD yang diperoleh itu diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya, misalkan kalau biasanya normalnya itu ada IPK ya, ini IPK ya, istikatannya IPK ya. Semoga kelihatan. Ada IPK penunjang. Ya. IPK penunjang maksudnya apa yang harus indikator apa yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum masuk pelajaran ini gitu ya. Kemudian ada IPK inti. Ya. Dan yang terakhir ada pengayaan. Yang penting untuk teman-teman ketahui adalah bahwa KKO ya atau kata kinerja operasional untuk IPK inti ini itu harus setara dengan KD ya. Kalau IPK penunjang di bawahnya KD, kalau IPK pengayaan harus di atasnya KD. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian ada kompetensi dasar untuk pengetahuan, ada juga untuk keterampilan Bapak Ibu ya. Nah, setelah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya. Saya pikir ini jelas ya. Kalau sudah mengerjakan ini mudah berikut-berikutnya karena ada beberapa bagian yang hanya tinggal di copy paste Bapak Ibu ya. Ada materi pembelajaran. Yang dimaksud dengan materi pembelajaran ini hanya topik-topiknya saja ya. Topik-topik saja. Karena ada bagian sendiri yaitu untuk bahan ajar. Nah, sekarang di sini ada pendekatan, model, metode. Nah, ini silakan diisi modelnya apa, pendekatannya apa, metodenya apa. Kemudian kegiatan pembelajaran kan sangat normal, sangat familiar, pendahuluan, inti, penutup ya. Selanjutnya ada media, ini apa, penilaiannya seperti apa dan pembelajaran remedial pengayaan ya. Seperti itu untuk format untuk RPP-nya ya. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka maka tentu tidak membuat RPP tapi membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu ini terdiri atas 3 bagian ya, ada informasi umum, komponen inti dan lampiran ya. Kalau informasi umumnya ya identitas penulisnya siapa ya, kompetensi awalnya, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana ya. Ini bisa dicatat, bisa difoto, bisa kalau mau buat tinggal di pause saja videonya Bapak Ibu ya. Kemudian target peserta didik ya, model ya. Kemudian ada komponen inti yang terdiri atas tujuan pembelajaran, asesmen ya, pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik, ini sangat penting ini. Biasanya pertanyaan pemantik ini bisa juga untuk memotivasi peserta didik ya. Kemudian kegiatan pembelajaran, refleksi dan seterusnya. Seperti lampirannya juga ada gitu ya. Baik. Nah, bagaimana menilainya? Bagaimana menilai RPP atau modul ajar ini? Nah, ini ada ya rubrik penilaian sesuai dengan yang diharapkan ya. Ini bisa dilihat sendiri kriterianya itu 1, 2, 3, 4 juga ya, kelengkapan modul. Kalau cuma hanya sebagian besar ya maka hanya dapat 1. Kalau komponennya lengkap dapat 2. Komponen beserta bagian-bagiannya dan lampiran dan seterusnya dapat 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada komponen utamanya juga ya, seperti itu ya. Jadi intinya lengkapi dan dibuat dengan baik, insya Allah semua dapat poin 4 ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada format untuk bahan ajar ya. Tujuan pembelajaran ini tinggal di copy dari RPP atau modul ajar ya. Nah, kenapa di RPP itu kita hanya menuliskan topik-topiknya karena di sini ada uraian materi ya. Di sini kita membuat materi lengkapnya. Ya. Nah, yang mau saya bilang begini Bapak Ibu ya, kita tidak mungkin membuat semua ini 5 perangkat ini hanya dalam 3 hari. Sehingga kalau membuat dari nol itu tidak mungkin. Sehingga Bapak Ibu bisa mencari, men-searching di internet ya, seperti itu. Kemudian latihan dan kunci jawaban, daftar pustaka dan seterusnya ya. Itu untuk bahan ajar. Nah, sekarang untuk media pembelajarannya ini sesuai juga ya. Ada tujuan pembelajaran, materi pokok, jenis media ya, ini tinggal dikembangkan saja Bapak Ibu ya. Nah, ada bahan alat yang digunakan ya, langkah-langkah pembuatannya, langkah-langkah penggunaannya gitu ya. Kalau misalkan video dalam bentuk video audio visual kemudian di-download dari internet, silakan dituliskan saja Bapak Ibu ya, bagaimana cara memperolehnya gitu ya. Kalau ada revisi atau perbaikan ya silakan dituliskan juga ya. Kemudian LKPD saya pikir ini sangat familiar untuk Bapak Ibu ya, sesama guru kita tahu bahwa yang perlu ada informasi seperti ini, yang penting itulah langkah-langkah kegiatannya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, harus menyesuaikan juga dengan RPP atau modul ajarnya. Kemudian yang terakhir adalah saya lampirkan satu ya, format kisi-kisi penulisan soal ya. Informasi umum yang harus ada itu jenjang pendidikannya apa, mata pelajarannya apa, kelasnya apa, jumlah soalnya apa, bentuk soalnya apa. Nah, kemudian bisa dituliskan di sini ya. Misalkan nomor 1 dari KD berapa? Ya, misalkan KD 3.8, materinya apa? Indikator soalnya apa? Level kognitif, nomor soalnya nomor yang mana? Bentuk soalnya apa? Apakah uraian atau pilihan ganda? Seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Namun tidak menutup ada bentuk-bentuk yang lain Bapak Ibu ya. Nah, baik. Saya pikir demikian cukup lengkap penjelasan dari channel Eva Privat terkait dengan LK 2.1 ya. LK 2.3 pembuatan rencana aksi mulai dari pengisian LK-nya sendiri sampai dengan pembahasan terkait format perangkat pembelajarannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu lulus PPG dalam jabatan tahun 2023.